Ya, ini masih banyak kan yang mau dikerjain. Tapi bosan deh kalau cuma berdua terus. Kita chat teman-teman yuk. Yuk, boleh, Suruh boleh. kesini. Chat aja deh grup. Siapa tahu teman-teman masih on. Hai guys. Hai, cepet kesini ke rumahnya Indah. Lihat nih, kita lagi penjahitan. Kayak banget yang kita kerjain guys. Cepet kesini bantuin. Yuk. Oke, udah terkirim. Kita tungguin aja yuk. Ya. Semoga nanti mereka datang. Sambil lanjut buat yang ini lagi yuk. Oke, masih banyak ya. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. Oh ya, kalian kesini buat laptop mau buat tugas? Iya, jadi aku sama Anjani lagi ada tugas. Tugasnya itu adalah sosiologi kuliner, yang dimana dosennya itu minta kita untuk mencari suatu daerah atau negara yang kita akan eksplor kuliner dari daerah tersebut. Tapi aku sama Anjani masih belum tahu mau pakai daerah mana. Yaudah kalian buat tugas di sini aja. Udah nemenin kita. Ya, sambil ngobrol Biar seru, biar rame. Kalau gitu kita nonton drakor aja deh, soalnya ada drakor yang kita sukain. Yuk. Enggak aja kayaknya. Kayaknya kelihatannya enak ya makanan Korea. Iya enak deh, aku suka. Kamu suka nggak? Suka. Kalau kalian suka nggak? Suka sih, tapi makanan Indonesia lebih menarik. Selain rasanya yang enak, kita tuh juga makannya penuh dengan budaya, makannya selalu bareng-bareng ya kan dah? Iya, betul banget. Khas juga loh di Indonesia itu. Makanan Korea juga enak. Lebih enak dan lebih variatif. Makanan Indonesia Korea, Indonesia, Korea, Indonesia, Korea. Semuanya diam. Guys, tapi dengan ributnya kalian, aku sama Jani jadi punya ide deh untuk tugas kita. Nih guys, aku punya ide. Gimana kalau makanan Korea tadi itu disatuin sama cara penyajian budaya khas Indonesia? Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Contohnya, tadi kan makanan Korea bervarian, bermodern juga. Terus cara penyajiannya itu menggunakan budaya khas Indonesia. Itu kan menarik banget gak sih? Gimana caranya? Berarti tradisional sama modern jadian satu? Nih. Mungkin kalian masih bingung gak sih bagaimana makanan Korea sama makanan Indonesia itu disatukan. Jadi konsep yang kita mau bawa ini tuh adalah modifikasi. Ya dimana kita tetap membawa makanan Korea dan dengan cara pembawaan makanan khas dari Indonesia. Nih salah satu contohnya. Nih dengan kalian dari tadi menjahitan dengan menggunakan daun pisang, ini juga bisa kita jadiin alat makanan loh, tapi dengan makan makanan Korea. Gak kepikiran deh sebelumnya. Masih penasaran? Iya. Gimana kalau lanjut aja bantuin aku sama Anjani menyusun tugas sampai akhir? Boleh. Yuk. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. Guys, makasih banyak ya udah bantuin kita. Kan kalian udah bantu banyak nih. Jadi besok kalian bantu jelas-jelasin juga ya sama makanan kita yang kita buat. Oke. Selamat datang Ibu Ines dan teman-teman semuanya di Jubang kami. Jadi Jubang dalam bahasa Korea itu artinya adalah dapur. Karena dari tadi kami memasak, menyajikan dan menghidangkan makanannya pun di sini. Jadi kami sebutnya ini sebagai Jubang. Ya. Jadi di sini kami sudah menyiapkan platter yang isinya komplit mulai dari appetizer, main course, beverage, sampai dessert dan juga street food ala makanan Korea. Nah, di sini yang kami pakai adalah
memodifikasinya jadi penyajiannya itu dengan cara-cara yang tradisional. Contohnya di sini mungkin Indah bisa menjelaskan ini nama tempatnya dan lain-lainnya. Mungkin ini dalam di Bali mungkin ini juga bisa dipakai tumpang ya buat seperti teman-teman kelompok lain. Ini bisa dipakai di tumpang, namanya nampan atau nari dari anyaman bambu. Dan juga kita terinspirasi juga dari sharingnya Kak Tekor waktu kemarin di kampus Kesiman, itu dengan menggunakan wadah tekor ini. Jadi Diisi semua oleh apa itu? dan diisi juga oleh makanan mandu. Iya. Mungkin untuk tempat ini? Oh ya, ini namanya takir. Jadi sebenarnya ini sudah sangat umum digunakan ketika orang-orang ada persembahyangan dan ada adat untuk makan bersama. Dan ini kita gunakan untuk kimchi. Kimchi. Iya. Jadi untuk mungkin sekalian saja, yang mandu ini tadi adalah merupakan appetizer-nya, diisi oleh ayam. Setelah itu ada sayuran. Biasanya sayurannya bisa menggunakan wortel atau potongan daun bawang seperti yang kita pakai juga. Setelah itu untuk main course-nya di sini ada ikoniknya Korea yaitu kimbap. Gitu. Di dalam kimbapnya sendiri tuh udah include sayuran, itu ada dari timun, wortel, ada telur juga, dan lobaknya ini di sini mungkin kelihatannya warna kuning ya, tapi mungkin teman-teman di sini lobak itu warna putih. Jadi lobak di sini berwarna kuning itu karena dia difragmentasi atau dimarinasi menggunakan air larutan kunyit. Oke, untuk dessertnya sendiri kita punya bongupang yang dimana itu merupakan kue ikan khas Korea. Jadi itu sebenarnya kue biasa, tapi kalau di Koreanya sendiri itu identik dengan topping atau isian di dalamnya itu adalah kacang merah. Kacang merah. Jadi di sini kita punya dua varian. Yang pertama original dan bertopping dalamnya adalah kacang merah atau red bean. Ini manis atau Manis. Karena dia juga dimasaknya menggunakan mentega yang ada rasa-rasa gurih, jadinya seperti itu Bu, percampuran antara manis dan gurih, cocok untuk dessert. Setelah itu kalau ngomongin soal Korea kayaknya nggak afdol kalau nggak membicarakan soal street food yang udah mendunia. Salah satunya adalah odeng. Nah, bentuk modifikasi yang kami lakukan di sini adalah menggunakan kuahnya itu bukan kuah kaldu, biasa disajikannya dengan kaldu. Kami di sini menggunakannya kuah laksa. Seperti itu. Dan untuk minumannya mungkin ada teman-teman yang mau menjelaskan proses pembuatannya juga? Boleh. Jadi kalau untuk minumannya yang paling khas di Korea itu adalah dalgona. Dalgona itu pakai kopi, terus ditambah dengan air panas sedikit dan ditambah dengan gula, lalu dikocok sampai foamnya itu keluar. Jadi teksturnya itu sangat-sangat kental dan foamnya banyak sampai coklat gitu. Terus disajikan dengan menggunakan susu putih biasa, fresh milk, dan pakai es atau bisa juga disajikan secara hangat juga. Kalau ini kita sajikan dengan es, jadi dengan susu, lalu di atasnya tambahkan di dalgona yang kopi. Mungkin sedikit menambahkan, jadi sebenarnya minuman dalgona sendiri ini tuh juga merupakan modifikasi. Sebenarnya di zaman COVID kemarin, kalau identik dari Koreanya langsung itu adalah dalgonanya sendiri. Yang mana itu permen dalgona. Mungkin karena kemarin masa pandemi COVID, orang-orang mulai bervariasi kan teman-teman. Jadi adonan gula merahnya itu dimodifikasi menjadi kopi dan ditambahkan seperti yang udah dijelaskan Anjani. Jadi sebenarnya identik dari Korea sendiri itu sebenarnya hanya dalgonanya saja, tapi kemudian termodifikasi menjadi kopi yang sudah menjadi seperti ini. jadi kopi dalgona. Dalgona. Mungkin Bu Ines mau nyoba kopi dalgonanya dulu mumpung panas-panas atau mungkin mau cobain? Oh iya, Lagi panas. Sana panas. Tadi kan udah makan jadi minum. boleh Bu. Ya. Oke. Yuk bareng-bareng yuk kita bersulang hati-hati. Selamat. Saya coba ya kopi dalgona. Segar sekali. Mungkin ada yang mau Ibu coba? Mungkin kalau biar simple dan biar kerasa banget modifikasinya mungkin bisa odengnya Ibu. Ambil ya. Mari kita coba. Teman-teman ambil satu ya, kita cheers ya. Bareng-bareng. Ibu mungkin bisa celupkan ke kuah laksanya biar berasa. Mari kita celupin yuk. Ya. Ini benar-benar Korean street food ya. Kalau di Korea biasanya sebelum makan bilangnya Ciao, 먹겠습니다. Selamat makan. Tenang sekali saya menikmati modifikasi Gogibung dengan street food seperti ini, cantik.
dan rasanya enak. Selamat ya. Baiklah, setelah melihat proses dan juga penjelasan tentang makanan Korea dan modifikasi budaya Indonesia, selanjutnya marilah kita mendengarkan tanggapan dari dosen sosiologi kuliner, Ibu Ines dan juga Kak Teto. Kepada Bu Ines dan Kak Teto, silakan. Terima kasih, saya pengampu mata kuliah sosiologi kuliner dengan kelompok yang mengadopsi makanan Korea. Kak Tekor sebagai pemilik Boga Bali Living Museum, bagaimana pandangan Kak Tekor melihat bahwa ada adopsi makanan yang mungkin luar negeri, mancanegara masuk sebagai bagian dari Gogibung. Gogibung itu kita menggibung, kemudian menggunakan fasilitas di Boga Bali Living Museum. Oke, Rik, terima kasih. Setelah beberapa kali mengamatan dan mencoba dan terutama melihat langsung bahwa bahasa Korea itu termasuk seri pun bangsa Asia ya. Itu pula kedekatan dengan kuliner itu sangat bisa sekali dikaitkan dengan masakan kita Indonesia dan Bali, khususnya di Boga Living Museum. Jadi Kak akan mendukung ya? Sangat mendukung sekali. Iya, kita semua mendukung. Selamat untuk kelompok Korea. Semoga bisa bermodifikasi selanjutnya di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Mungkin ada teori yang bisa disampaikan? Baik, terima kasih Bu Ines. Jadi kelompok kami juga mengusung sebuah teori, yakni teori solidaritas mekanik dari Emil Durkheim, di mana alkulturasi yang terjadi antara budaya Korea dan juga budaya Indonesia merupakan sebuah medium atau instrumen yang begitu strategis untuk mampu menyatukan kedua budaya tanpa menggeserkan atau menghilangkan salah satunya. Dengan begitu, diharapkan antara budaya Indonesia dan budaya Korea akan senantiasa menjadi jalinan solidaritas yang mampu mengikat kita semua di dalam harmonisasi dan kedamaian. Jadi solidaritas sosial melalui makanan dan Gogibung. Betul sekali. Baik. Baik, sekian video dari kelompok kami. Om Santi 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 Om Santi.